Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh ada di tempat ini karena panggilan Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh ada pada hari ini ya Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Urapilah setiap kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, lembutkanlah hati kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama hadir ya untuk berdoa dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini adalah minggu ketiga di masa Lent ya, dan perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema God for sale ya. Allah yang untuk dijual gitu ya. Nah, Bapak Saudara, kalau sebelum kita melanjutkan terlebih dahulu pembahasan firman Tuhan ini, saya mau bertanya, kalau seseorang menjual sesuatu, kira-kira apa yang membuat ia menjualnya? Apakah karena itu berharga atau justru kebalikannya, karena tidak berharga dia dijual? Sesuatu itu dijual. Dua-duanya. Karena dua-duanya jadi berharga atau tidak berharga. Kalau dia butuh duit berarti dijual. Seseorang ketika menjual sesuatu pasti tentu betul ya, dua-duanya pasti berharga gitu. Dia tidak mau jualnya mungkin karena berharga, tetapi ketika dia menjualnya itu mungkin berharga. Tetapi ketika seseorang memilih untuk menjualnya, berarti ada value yang lebih tinggi dari barang yang dia jual. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau melihat dari tema ini memang pertama kali saya bingung juga ya, kenapa ya tema ini jadinya God for sale gitu. Saya tanya ke Mario, ya cari sendirilah katanya gitu. Tapi ini menceritakan tentang peristiwa Yudas ketika menjual Tuhan Yesus. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita masa kini, apakah laku ya orang berjual seperti ini? Atau ada tagline misalnya, Tuhan dijual misalnya gitu. Apakah laku gitu? Atau pernahkah kita berpikir, apakah ada orang yang berpikir untuk menjual Tuhan saat ini gitu ya? Apalagi originalnya udah gak ada gitu ya di dunia, sudah naik ke atas. Ya mungkin di zamannya Yudas pada waktu itu memang ada originalnya. Yesus Kristus sebagai Tuhan itu memang ada secara fisik dan diserahkan oleh Yudas. Tetapi apakah di masa sekarang kita possible nggak sebenarnya kita menjual Tuhan atau tidak? Atau memang secara tidak sadar mungkin kita pernah dengan sikap hidup kita menjual Tuhan sebenarnya. Dan hari ini kita akan merenungkan sama-sama dan belajar dari kisah tentang Yesus yang dijual oleh Yudas. Dan saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kita belajar sama-sama hari ini dalam Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Bapak Ibu Saudara dapat membaca dalam kitab masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah judul atau perikop di atas, Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah yang berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh memahami perikop yang kita baca ini, kita kembali mundur sedikit dari ayat sebelumnya atau dari ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1 sampai 2. Di sini merupakan kisah ya dari rangkaian pada waktu itu orang Israel sedang merayakan Paskah, di mana peristiwa Paskah itu merupakan perayaan yang besar. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu merayakan bagaimana mereka mengingat penyertaan Tuhan
pada bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi ironisnya di dalam peristiwa Paskah ini, pada saat itu orang Israel merayakan kebebasan, tetapi para pemimpin agama justru menyerahkan dan rencana membunuh Tuhan Yesus yang adalah pembebas sejati sebenarnya. Dan apa yang melatar belakangi mereka menyerahkan Tuhan Yesus dalam bagian ini jelas. Dan kita lihat sebelum di pasal-pasal sebelumnya, secara khusus di Lukas pasal 20. Bahwa pada waktu itu Yesus menjadi ancaman bagi para pemuka agama pada waktu itu. Dan mereka melihat bahwa Yesus ini harus disingkirkan. Karena pada waktu itu pengaruh Yesus mulai tinggi, popularitasnya mulai tinggi, banyak orang mengikut dia, dan orang banyak mengenal dia. Kalau Tuhan Yesus punya sosial media, saya nggak tahu itu followersnya udah berapa gitu. Tetapi di sini Tuhan Yesus itu sudah sangat populer sehingga para pemuka agama ini tidak berani untuk mengambil tindakan secara terbuka untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan bisa jadi berabe untuk mereka gitu. Ketika mereka berencana untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, tetapi ketika kita membaca dalam perikop ini di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 ini menunjukkan bagaimana akhirnya rencana mereka itu mendapatkan peluang. Nah, dikatakan di sana bahwa iblis masuk ke dalam diri Lukas. Nah, ini menunjukkan bahwa pengkhianatan Yudas ya. Dan ini menunjukkan bahwa pengkhianatan ini bukan hanya masalah manusiawi akhirnya, tetapi juga merupakan peperangan rohani di dalamnya. Iblis memasuki dalam diri Yudas dan Yudas menjadi alat yang tepat akhirnya bagi mereka. Karena ia adalah bagian dari lingkaran Tuhan Yesus, orang dalamnya Tuhan Yesus, bagian dari komunitasnya di mana Tuhan Yesus berada pada waktu itu. Sehingga ia dengan mudah Yudas dengan mudah menyerahkan Tuhan Yesus dengan diam-diam tanpa memicu kekacauan atau kerusuhan dan dengan strategi-strategi yang tepat pada waktu itu. Ketika orang lagi tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hanya segelompok orang, disitulah kesempatan akhirnya Yudas menyerahkan Tuhan Yesus. Dan ironisnya sekali, Yudas menyerahkan Tuhan Yesus hanya dengan senilai 30 keping perak, yaitu seharga budak pada zaman itu. Jadi kalau kita melihat bahwa Yudas sebenarnya melihat Yesus itu tidak ada harganya, bahkan harganya sangat kecil sekali. Dan apa yang mendorong Yudas untuk melakukannya? Tentu kalau kita membaca ya, ada unsur keserakahan yang dimiliki oleh Yudas di dalam bagian ini. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-6, menyatakan bahwa Yudas adalah seseorang pencuri. Jadi memang udah kebiasaan mencuri. Dan biasa mencuri uang kas dari sekelompok muridnya gitu. Dan dengan kata lain dia memang sudah memiliki masalah hati yang tidak dibereskan, yaitu keserakahan, cinta akan uang. Dan itu sangat jelas dilihat menjadi pendorong, salah satu pendorong di mana Yudas akhirnya menyerahkan Tuhan Yesus. John Calvin mengatakan bahwa di dalam hati manusia itu dalam hati manusia itu adalah pabrik berhala. Artinya kalau kita tidak menyerahkan sepenuhnya hati kita kepada Tuhan, kita akan selalu mencari sesuatu yang lain untuk dipuja. Entahkah itu uang, entahkah itu popularitas, pekerjaan, atau status sosial. Dan Yudas di sini terperangkap oleh cinta akan uang yang menjadi berhala bagi dirinya sendiri. Jadi mendorong dirinya untuk menyerahkan Tuhan Yesus adalah kecintaannya kepada uang. Tetapi di sisi lain ada teolog yang mengatakan begini, bahwa Yudas sebenarnya tidak punya niat untuk ingin membunuh Tuhan Yesus. Tidak ada niat sebenarnya. Tetapi ia ingin memaksa Yesus untuk bertindak sebagai Mesias politik. Ia berpikir bahwa Yesus hadir sebagai seorang pembebas bangsa Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tapi ketika Yudas melihat kayaknya Tuhan Yesus ini gak bergerak-gerak ya. Apa saya cari siasat tertentu ya supaya Yesus ini dikondisikan supaya bergerak.
dan melakukan perlawanan. Ia mungkin kecewa ketika melihat Tuhan Yesus tidak segera memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Sepertinya kelihatannya Yudas ini memiliki satu tujuan yang baik untuk bangsanya, yaitu supaya Yesus bertindak dan segera membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan itu yang dipahami oleh Yudas pada saat itu. Tetapi apapun motivasinya, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yudas ini, Yudas menukarkan Yesus dengan sesuatu yang dianggapnya lebih berharga. Entahkah itu uang, entahkah kekuasaan. Kalau misalnya Tuhan Yesus diangkat sebagai raja dan memenangkan peperangan, siapa tahu dia sebagai murid akan diangkat. Atau keinginan pribadi, kehendaknya pribadi. Jadi dengan menyerahkan Tuhan Yesus, ia berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Bahwa Yesus akan melawan. Makanya pada akhirnya banyak orang berpikir, mungkin tidak banyak tetapi ada orang berpikir begini. Berarti ada kontribusinya nih, apa yang dilakukan oleh Yudas terhadap keselamatan manusia. Kalau bukan karena Yudas, bagaimana Tuhan Yesus bisa diserahkan? Dan memang dikisahkan di sini, karena Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Makanya ada orang berpikir seperti ini. Tetapi hal yang paling penting mesti kita tahu bahwa Yudas bertanggung jawab atas keputusan. Harus bertanggung jawab atas apa yang ia buat. Meskipun dikatakan di dalam Injil Lukas ini bahwa iblis memasuki Yudas gitu ya. Iblis masuk ke dalam diri Yudas. Tetapi bukan berarti Yudas di sini tidak memiliki pilihan. Dan bahkan ada penulis mengatakan iblis memanfaatkan nafsu Yudas, yaitu keserakahan. Jadi bukan secara harafiah iblis itu merasuki, lalu Yudas itu kayak maksudnya tidak bisa mengendalikan dirinya. Bukan seperti itu. Dan kalau terkait dengan iblis memasuki Yudas ya, saya berpikir ya, dan pengalaman saya waktu di SMTK, waktu ada orang kerasukan setan. Sebenarnya ketika orang kerasukan setan itu ada juga rasa kesadarannya sebenarnya di dalam dirinya. Bahwa ketika ia didoakan, ketika ia dibisikkan sesuatu untuk melawan, dia bisa melawan sebenarnya. Artinya masih ada juga kesadaran, kalaupun itu secara harfiah. Tetapi di sini para penulis mengatakan bahwa tidak secara harfiah, iblis masuk pada dia lalu dia tidak bisa mengendalikan diri. Yudas melakukan tindakan ini merupakan semata-mata karena ia memang melakukannya. Memang pilihannya dia untuk melakukannya itu. Tetapi di sini akhirnya iblis memakai momentum itu. Sehingga akhirnya Yudas melakukan pengkhianatan dan akhirnya anak Allah itu disalib. Dan seperti yang di Lukas pasal 22 ayat yang ke-22 mengatakan juga memang anak manusia akan pergi seperti yang telah ditentukan. Tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Artinya Yudas bertanggung jawab atas setiap apa yang terjadi ketika ia menyerahkan Yesus kepada pemuka agama itu. Dan lalu kita berpikir tentang poin yang kedua. Ketika Yesus diserahkan, ketika Yesus ditangkap, bukan berarti Yesus tidak bisa apa-apa. Bukan berarti Yesus tidak dapat mengendalikan dirinya. Aduh, karena akhirnya orang-orang itu datang, jadi Tuhan Yesus tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak dapat mengendalikan situasi yang ada. Kita perlu memahami seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal 10 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi ketika Tuhan mati di kayu salib, bukan berarti karena sebuah situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh Tuhan. Tetapi memang sudah di dalam rencananya Tuhan bahwa dirinya akan mati seperti itu.
Yesus tidak terjebak oleh pengkhianatan Yudas, tetapi justru menggunakan pengkhianatan itu untuk menggenapi rencananya. Jadi jangan berpikir bahwa keselamatan itu atau kematian Tuhan Yesus itu, bahwa Yudas adalah orang yang punya jasa atas kematian Tuhan Yesus. Enggak. Yudas tetap harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Sekalipun di dalamnya itu Tuhan punya rencana. Tetapi sekalipun di sini ya, ketika Yudas menyerahkan Tuhan Yesus, bukan berarti juga Tuhan Yesus tidak tahu. Ia tahu segalanya di sini. Tetapi yang sangat menarik adalah sekalipun Tuhan Yesus tahu, bahkan beberapa kali ia memperingatkan Yudas, ia tetap menunjukkan kasihnya kepada Yudas. Saya membayangkan ya, kalau kita di posisinya Tuhan Yesus, tahu ada orang di sekitar kita yang dengan tega akan menjual kita, akan mengkhianati kita. Sebelum ia melakukan tindakan itu, apa yang kita lakukan sebagai manusia biasa? Pasti kita akan marah, pasti kita akan menjauhi, pasti kita akan menggagalkan, pasti kita tidak akan lagi menganggap itu sebagai orang yang baik di lingkungan kita. Atau mungkin bahkan kita bisa bertindak lebih lebih jahat daripada orang yang akan mengkhianati kita. Secara manusia mungkin kita akan berpikir seperti itu. Tidak mudah untuk dikhianati oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi di sini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sekalipun ia tahu bahwa Yudas akan berkhianat, sekalipun ia tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia kepada para pemuka agama itu, Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas. Dan itu sangat terlihat jelas seperti yang dikisahkan oleh beberapa Injil ini. Yohanes pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ketika Yesus membasuh kaki Yudas, salah satu bagian dari para murid-murid pada waktu itu. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, tetapi ia tetap merendahkan diri dan melayani Yudas. Ia tetap membasuh kaki Yudas. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, mungkin kita dah pegang kakinya Yudas, mungkin kita gitu. Orang yang akan mengkhianati kita loh gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap merendahkan diri dan menunjukkan kasihnya kepada Yudas. Di dalam Matius pasal 26 ya, ayat yang ke-25, dikatakan juga bahwa Yesus memberi Yudas kesempatan terakhir. Saat makan malam terakhir, Yesus berkata, "Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan Yudas bertanya, "Bukan aku ya Rabi?" Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Dan ini jelas, ini bukan sebuah penghakiman yang diberikan oleh Tuhan, tetapi panggilan untuk bertobat, untuk menyadarkan Yudas. Bahkan supaya Yudas sebenarnya sadar bahwa Tuhan Yesus tahu gitu, apa yang akan dia perbuat. Tetapi Yudas tetap melakukan apa yang sudah direncanakan. Ia tetap menyerahkan Yesus kepada pemuka agama itu. Dan ketika di Taman Getsemani, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-50, Yesus memanggil Yudas sebagai teman saat ia dikhianati, saat ia dicium. Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Betapa kasihnya Tuhan Yesus kepada Yudas. Yesus tahu segala-galanya. Apa yang akan dilakukan oleh Yudas, Yesus tahu. Tetapi tetap ia mengasihi Yudas. Mengapa? Karena kasihnya tidak didasarkan kepada kesetiaannya kita, tetapi kepada siapa dia sebenarnya, bahwa dia adalah kasih. Begitu juga dengan kita. Bahkan sebelum kita bertobat pun, ketika kita masih jatuh di dalam dosa, dikatakan oleh firman Tuhan, ia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Saudara, kalau kita melihat kisah ini ya, dengan tema ini, apakah mungkin kita seperti Yudas
Bisakah kita terperangkap dengan situasi seperti yang Yudas lakukan? Apakah mungkin kita menjual Tuhan dan menjadi Yudas masa kini? Saudara, di satu sisi kita mungkin berpikir begini ya. Mungkin memang kita perlu menyadari bahwa setiap kita berpotensi sebenarnya untuk menjual Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan secara harfiah untuk kita menjual Tuhan. Tetapi bisa saja kita menukar Tuhan dengan uang kita. Bisa saja kita menukar Tuhan dengan status sosial kita. Bisa saja kita menukar Tuhan dengan kenyamanan kita, dengan pasangan yang mungkin kita anggap cocok. Bisa saja kita juga menjual iman kita kepada Kristus demi sebuah kepopuleran, demi sebuah kenyamanan, demi sebuah uang yang kita anggap lebih bernilai, yang kita lihat ada secara fisik, yang kita dapat nikmati secara jasmani. Dan itu mungkin saja terjadi. Dan itu dapat kita lihat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita. Salah satunya juga itu. Apakah kita lebih mementingkan waktu yang lain dibanding bersama dengan Tuhan? Apakah ketika ada waktu memang ditentukan untuk kita datang beribadah, di mana kita? Saudara, ini mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih melihat value sesuatu dan kita anggap lebih berharga dibanding waktu dengan Tuhan. Kita melihat ada sesuatu yang lebih berharga dan dapat kita nikmati dibanding iman kita kepada Tuhan. Kita mengutamakan keuntungan akhirnya sehingga kita merupakan kebenaran yang harusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Dan itu adalah bentuk-bentuk kita menjual Tuhan di masa kini. Cara hidup kita seperti Yudas di masa kini. Kita menukar Tuhan, kita menukar iman kita menukar waktu kita dengan Tuhan dengan hal-hal yang kita anggap lebih berharga daripada Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, kita juga dapat menarik satu pembelajaran bahwa menjual Tuhan itu bukan hanya dengan cara terang-terangan kita menukar Tuhan atau iman kita demi sesuatu yang kita anggap berharga. Tetapi ketika kita punya tujuan yang baik pun, ketika kita ingin mencapai sesuatu hal yang baik pun, tetapi dengan cara yang salah, tetapi dengan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan mengabaikan firman Tuhan, itu juga adalah cara kita menjual Tuhan. Mungkin hasilnya baik, mungkin hasilnya positif, mungkin hasilnya dapat membantu orang lain. Tetapi ketika kita melakukan dengan cara yang salah, kita tetap harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Bukan karena hasilnya baik, lalu apa yang kita lakukan sebuah kesalahan itu menjadi tidak diperhitungkan. Makanya kadang agak mengherankan dengan hukum di Indonesia. Karena berkelakuan baik, maka dibebaskan dari hukuman. Gak ada kaitannya gitu. Sebuah kesalahan haruslah ditindak sesuai dengan kesalahan yang ada. Dosa ya tetap dosa. Dan tetap harus kita pertanggungjawabkan di dalam Tuhan. Tidak ada ceritanya meskipun apa yang kita lakukan salah, tetapi karena itu mendatangkan kebaikan, dosa kita akhirnya tidak diperhitungkan. Itu sama saja seperti kisahnya Robin Hood gitu ya. Mencuri untuk sesuatu yang baik. Apakah mencurinya akhirnya dapat dikatakan benar? Tentu tidak. Tetapi itu merupakan sebuah kesalahan. Dan kelihatannya di sini memang kelihatannya Yudas berjasa atas penggenapan keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib.
Padahal itu bukan karena Yudas. Tetapi keselamatan itu memang sudah di dalam rencananya Allah. Sedangkan Yudas tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan perbuatan Yudas itu tidak pernah diinginkan oleh Tuhan. Tidak pernah diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, coba kita renungkan pertanyaan ini. Jika seseorang mungkin akan membeli keselamatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, kira-kira berapa harga yang akan kita tawarkan? Atau apa yang akan paling berpeluang kita tukar dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Mungkin kita berpikir, enggak lah, saya tetap akan mempertahankan iman saya. Tetapi kita mesti sadar, apakah ketika kita menganggap sesuatu dan kita menganggap sesuatu itu penting dan kita akhirnya mengabaikan waktu dengan Tuhan, tetapi apakah kita berpikir itu bukan cara kita menjual Tuhan? Itu salah satu cara kita menjual Tuhan. Kiranya setiap kita merenungkan kisah ini, gitu ya. Perenungan firman Tuhan hari ini. Apa yang saya pelajari dari firman Tuhan hari ini? Saya mengajak kita untuk menggunakan kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan. Kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Apa potensi di dalam diri kita yang bisa saja mungkin membuat kita menjual Tuhan? Saudara, kalau kita pernah punya rencana yang demikian, atau kita pernah melakukannya di masa lalu, mengabaikan waktu dengan Tuhan, lebih mengesampingkan kebenaran, dan kita mengambil sebuah keuntungan, saudara minta Tuhan untuk memurnikan hati kita. Dan kesempatan ini malam hari ini adalah minggu ketiga di Masalin. Menjadi momen bagi kita juga untuk mengoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dan nyatakan penyesalan kita dan pertobatan kita kepada Tuhan. Apa yang lebih berharga dan lebih penting di dalam kehidupan kita? Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin firman Tuhan hari ini menjadi cara Tuhan menegur kita, atau di kesempatan lain Tuhan pernah menasehati kita, agar kita menjadikan Kristus satu-satunya dan segala-galanya dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang paling berharga dalam hidupku. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menggantikan-Mu di dalam kehidupanku. Nyatakan kepada Tuhan. Jangan nyatakan kepada dunia God for sale, tapi katakan kepada dunia God not sell. Tuhan tidak pernah akan saya jual. Dan kita perlu merenungkan juga bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Sekalipun kita pernah mengkhianati Tuhan. Pernah mengkhianati waktu-waktu dengan Tuhan. Tuhan tetap menyerahkan dirinya bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah membuang kita. Ingatlah anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, Yudas sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan. Dan ia memang menyadari kesalahannya. Tetapi hanya ia sampai kepada momen penyesalan. Hati yang menyesal, tetapi ia tidak bawa kepada Tuhan. Ia malah mengambil jalan pintas dalam keputusasaan. Ia mengambil hidupnya dengan caranya sendiri. Dan
Karena kalau kita bandingkan dengan Rasul Petrus, dalam momen yang sama, ia menyangkal Kristus, tetapi kemudian ia menyadari dan menyesali keberdosaannya, lalu bangkit dan terus berjuang dalam pelayanan bagi Tuhan. Rasul Petrus menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki diri dan memakai hidupnya untuk melayani Tuhan seumur hidup. Bagaimana dengan kita? Maukah kita datang kepada Tuhan dengan satu penyesalan akan dosa dan berkomitmen untuk dipakai Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, ini hidup kami. Kami nyatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya yang paling berharga di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Tidak ada yang dapat menukarkan Engkau di dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau lah yang bertahta dalam hati kami, ya Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan, kalau di waktu-waktu tertentu kami mengabaikan Tuhan. Kami melihat ada yang lebih berharga daripada waktu kami dengan Tuhan. Kami melihat bahwa ada yang lebih berharga daripada iman kami, daripada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ampuni kami. Mungkin di dalam pekerjaan kami mengabaikan kebenaran-Mu, ya Tuhan, dan lebih mengikuti hawa nafsu kami, keuntungan bagi diri kami sendiri. Ampuni kami, ya Tuhan. Kami datang dengan penyesalan, dan pakailah hidup kami, ya Tuhan, untuk diperbaharui, untuk melayani Tuhan seumur hidup kami, ya Tuhan, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.